Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan saksikan bersama-sama cerita seorang nelayan yang mendapatkan sesuatu yang di luar logika setelah ditilang oleh polwan cantik di desanya. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa kecil yang terletak di pesisir pantai Jawa, kehidupan berjalan dengan tenang dan sederhana. Disinilah Jaka, seorang nelayan berusia 30 tahun, menjalani hari-harinya yang penuh perjuangan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan laut, mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun pekerjaannya berat, ia merasa damai dengan alam dan laut yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Namun, meskipun Jaka memiliki segala yang dibutuhkan untuk hidup, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya, rasa kesepian. Ia mendambakan seorang pendamping, seseorang yang bisa berbagi hidupnya. Ia ingin membangun keluarga, namun di desa kecil ini, kebanyakan wanita lebih tertarik pada pria yang memiliki pekerjaan tetap atau berasal dari keluarga yang lebih kaya. Di desa yang sama, seorang wanita bernama Rina baru saja ditugaskan untuk bertugas sebagai polisi wanita di wilayah pesisir. Rina, seorang polwan berusia 28 tahun, memiliki wajah cantik dan sikap yang tegas. Ia berasal dari kota besar dan baru beberapa tahun bertugas di desa pesisir ini. Setiap kali Rina berpatroli ke pulau-pulau terdekat, ia sering menumpang perahu Jaka untuk menyeberang. Jaka yang melihatnya setiap kali Rina menaiki perahunya merasa ada perasaan yang tumbuh. Namun, Rina selalu menjaga jarak. Ia adalah seorang wanita yang tidak mudah didekati. Jaka tahu bahwa Rina berasal dari dunia yang berbeda, dengan pekerjaan yang jauh lebih prestisius daripada dirinya yang hanya seorang nelayan. Namun, sesuatu dalam diri Jaka tidak bisa menghilangkan rasa penasaran dan ketertarikan terhadap Rina. Setiap kali mereka berbicara, meskipun sedikit, Jaka merasa ada kedekatan yang tak terucapkan. Namun, Rina tetap menunjukkan sikap yang dingin dan profesional. Ia tidak ingin ada yang mengganggu fokus pekerjaannya sebagai seorang polisi. Rina merasa Jaka hanya seorang nelayan biasa yang tidak punya banyak hal untuk ditawarkan. Tapi di sisi lain, Rina merasa ada sesuatu yang berbeda dari Jaka, meskipun ia berusaha keras untuk tidak terlalu memikirkannya. Hingga suatu hari, kesempatan yang tak terduga datang. Rina harus melakukan patroli ke pulau terpencil yang jauh dari desa, dan kali ini ia pergi sendirian. Tidak ada rekan kerja yang bisa menemaninya, sehingga ia meminta bantuan Jaka untuk mengantarnya. Rina tahu bahwa Jaka adalah satu-satunya yang bisa membantunya menyeberang ke pulau tersebut. "Jaka, bisakah kau mengantarku ke Pulau Batu Besar?" tanya Rina dengan nada tegas, seperti biasa. Jaka mengangguk dengan senyum ringan, meskipun hatinya berdebar-debar. "Tentu, Nona. Saya akan mengantarmu," jawab Jaka dengan suara lembut. Perjalanan mereka ke Pulau Batu Besar memakan waktu hampir setengah hari. Hanya ada keheningan yang mengisi perjalanan mereka. Rina sibuk melihat ke laut, sementara Jaka mengemudikan perahu dengan hati-hati. Ada ketegangan yang terpendam di antara keduanya, meskipun tidak ada yang mengatakannya secara langsung. Jaka memanfaatkan setiap kesempatan untuk melihat Rina, dan Rina, meskipun mencoba fokus pada tugasnya, tidak bisa menghindari perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Setelah hampir 4 jam berlayar, mereka akhirnya tiba di Pulau Batu Besar. Begitu sampai di sana, Rina segera turun untuk memeriksa kondisi pulau, sementara Jaka mengatur perahunya. Namun, tiba-tiba sesuatu terjadi. Mesin perahu yang mereka gunakan rusak parah. Jaka yang berusaha memperbaikinya dengan alat seadanya merasa bahwa perahu itu tidak bisa lagi digunakan untuk sementara waktu. Jaka menghadap Rina dengan wajah bingung. "Nona, sepertinya kita terjebak di sini. Mesin perahu rusak parah. Tidak ada cara lain untuk kembali ke desa sekarang." Rina menatap mesin perahu dengan ekspresi kecewa. "Apa maksudmu? Kita terjebak di sini," katanya dengan nada cemas. Jaka mencoba untuk tetap tenang, meskipun hatinya terasa berat. "Maafkan saya, Nona.
Saya sudah mencoba sekuat tenaga, tapi mesin perahu benar-benar rusak. Rina terlihat frustrasi, namun ia tidak bisa berbuat banyak. Keduanya terjebak di pulau itu tanpa pilihan lain selain bertahan hidup hingga ada bantuan. Mereka pun mulai mencari cara untuk bertahan, dengan Jaka yang mengajari Rina cara mencari makanan dari alam dan membuat tempat perlindungan sementara. Hari pertama terasa sangat berat bagi Rina. Ia merasa terjebak di tempat yang asing, jauh dari kenyamanan hidupnya yang biasa. Namun, seiring waktu, ia mulai merasakan kedekatan dengan Jaka. Perlahan, mereka mulai saling memahami. Jaka yang biasa hidup dengan cara sederhana mengajarkan Rina banyak hal tentang kehidupan di alam, tentang bertahan hidup dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di bawah langit yang dipenuhi bintang, Rina mulai berbicara lebih banyak tentang dirinya. Ia mengungkapkan rasa cemas tentang hidupnya yang jauh dari keluarga dan teman-temannya, tentang perasaannya yang tidak pasti terhadap Jaka, dan juga tentang pekerjaannya sebagai seorang polwan yang membuatnya sulit membuka hati. Jaka mendengarkan dengan seksama, dan perlahan ia mulai mengungkapkan perasaannya. Saya tidak tahu apa yang terjadi di antara kita, Rina. Tapi saya ingin kau tahu bahwa saya peduli padamu. Saya akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Rina terdiam, mendengarkan kata-kata Jaka yang tulus. Perlahan, ia merasa hati yang keras mulai mencair. Mungkin, ia terlalu cepat menilai Jaka hanya sebagai seorang nelayan. Kini, ia melihatnya dengan cara yang berbeda. Keduanya tahu bahwa hidup mereka kini berada di persimpangan jalan. Mereka terjebak di pulau itu, tanpa kepastian kapan bantuan akan datang. Namun, di tengah kesulitan itu, perasaan mereka semakin berkembang, dan kedekatan yang awalnya terjaga kini mulai mekar menjadi sesuatu yang lebih besar. Hari-hari mereka di pulau terpencil semakin lama semakin terasa panjang. Rina yang terbiasa dengan kenyamanan hidup di kota besar, mulai merasa terbebani dengan kesederhanaan hidup di pulau itu. Namun, di sisi lain, ia mulai menemukan ketenangan dalam kebersamaan dengan Jaka. Setiap kali ia merasa frustrasi atau cemas, Jaka selalu ada di sisinya, memberi dukungan tanpa pamrih. Mereka mulai berbagi lebih banyak waktu bersama, berbicara tentang hidup, harapan, dan masa depan. Jaka mengajari Rina cara menangkap ikan dengan jaring tradisional, membuat api unggun, dan cara bertahan hidup dengan memanfaatkan alam sekitar. Rina, meskipun awalnya canggung, mulai merasa nyaman. Ia mulai merasakan bahwa Jaka bukan hanya seorang nelayan biasa, tetapi seorang pria yang memiliki keberanian dan ketulusan hati yang jarang ditemui. Pada suatu malam, setelah makan malam sederhana dari ikan bakar, mereka duduk bersama di tepi pantai, memandangi langit yang penuh bintang. Rina menatap laut dengan pandangan kosong. Jaka, aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berakhir seperti ini. Aku merasa jauh dari semua yang aku kenal, dan entah kenapa, aku merasa seperti aku sedang menemukan sesuatu yang lebih berharga. Jaka menatapnya dengan penuh perhatian. Kadang hidup membawa kita ke tempat yang tak terduga, Nona. Tapi, setiap momen yang kita jalani, bahkan yang penuh kesulitan sekalipun, bisa menjadi pelajaran. Kita hanya perlu membuka hati untuk itu. Rina tersenyum tipis. Matanya yang lelah terlihat lebih tenang. Aku rasa kau benar. Aku tidak tahu kenapa aku merasa lebih damai di sini, di tengah ketidakpastian ini. Aku merasa bisa lebih dekat dengan diriku sendiri. Malam itu, kedekatan mereka semakin nyata. Jaka yang awalnya hanya dianggap sebagai seorang nelayan kini mulai menjadi sosok yang lebih dalam bagi Rina. Perasaan yang semula ia coba hindari perlahan mulai tumbuh dengan sendirinya. Namun, Rina tahu bahwa mereka masih terjebak di pulau ini, dan waktu semakin berjalan. Ia mulai merasa khawatir. Hari pertama terjebak di pulau terpencil itu terasa seperti mimpi buruk bagi Rina. Tidak ada yang ia harapkan dalam situasi ini, jauh dari peradaban, jauh dari pekerjaan dan kehidupannya yang teratur sebagai polisi wanita. Hanya ada laut luas di sekitar mereka dan keheningan yang seakan menekan dada. Namun, dengan kehadiran Jaka, segala kekhawatirannya sedikit terobati.
Meskipun Jaka hanya seorang nelayan, cara dia menghadapinya penuh ketenangan dan kebaikan. Jaka mengajari Rina banyak hal, cara menangkap ikan, mencari buah-buahan, dan membuat tempat berlindung dari bahan-bahan alami yang ada di pulau tersebut. Rina merasa canggung pada awalnya, tapi seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa nyaman. Ia bahkan mulai menikmati keindahan alam yang ada di sekitar pulau itu. Di tengah keterasingan ini, Rina merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah kedekatan yang tumbuh antara dirinya dan Jaka. Malam hari di pulau itu terasa tenang, dengan suara ombak yang menghantam pantai sebagai musik alam yang menenangkan. Mereka berdua duduk bersama di sekitar api unggun, berbincang lebih banyak tentang masa lalu mereka. Jaka bercerita tentang kehidupannya sebagai nelayan, tentang bagaimana ia menghidupi dirinya sendiri dan bercita-cita untuk membangun keluarga suatu hari nanti. Sementara itu, Rina bercerita tentang kehidupannya yang sibuk di kota, tentang tugasnya sebagai polisi, dan tentang rasa kesepian yang ia rasakan meskipun dikelilingi oleh banyak orang. Jaka, aku merasa hidupku begitu jauh dari apa yang kuinginkan, kata Rina dengan nada pelan, menatap api unggun. Aku sering merasa terjebak dalam rutinitas, bekerja tanpa henti tanpa benar-benar tahu apa yang membuatku bahagia. Jaka mendengarkan dengan seksama. Kadang hidup memang memberi kita banyak pilihan sulit. Tapi kalau kau tahu apa yang kau inginkan, kau harus berani mengejarnya, jawab Jaka dengan tenang. Rina terdiam sejenak, meresapi kata-kata Jaka. Mungkin, selama ini ia terlalu fokus pada pekerjaannya dan tidak memberi ruang untuk perasaan sendiri. Namun, di sini, di tengah pulau ini, ia mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Ia mulai melihat Jaka bukan hanya seorang nelayan sederhana, tetapi juga seseorang yang memiliki pandangan hidup yang penuh kebijaksanaan. Namun, di balik semua kebahagiaan sederhana itu, Rina tidak bisa menepis perasaan takut yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terjebak di pulau ini selamanya. Ia ingin kembali ke kehidupan sebelumnya. Tetapi ia juga merasa enggan untuk meninggalkan Jaka yang kini sudah menjadi bagian dari hidupnya. Suatu pagi, setelah beberapa hari mereka tinggal di pulau itu, Rina mulai merasakan perubahan yang aneh pada tubuhnya. Ia merasa mual dan sangat lelah, tanda-tanda yang sebelumnya tidak ia sadari. Jaka yang khawatir melihat Rina tidak enak badan segera menghampirinya. Rina, kau terlihat tidak sehat. Apa kau merasa baik-baik saja? Tanya Jaka dengan nada cemas. Rina mengangguk, meskipun di dalam hatinya ada rasa khawatir yang mulai menggelayuti pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak ia inginkan tetapi mungkin sudah terjadi. Pada akhirnya, setelah beberapa hari, ia memutuskan untuk memberitahu Jaka tentang perasaan yang aneh itu. Jaka, aku merasa berbeda. Sepertinya aku hamil, kata Rina dengan suara pelan, mencoba menyembunyikan ketegangan yang ada di hatinya. Jaka terkejut, tetapi ia segera menenangkan diri. Ia menatap Rina dengan mata yang penuh perhatian. Kau yakin, Rina? Kita harus memastikan ini. Rina mengangguk, dan mereka berdua mencari cara untuk memastikan keadaan itu. Ternyata, apa yang ia rasakan benar. Rina hamil. Awalnya, Rina merasa cemas dan bingung. Ia merasa tidak siap dengan kenyataan ini. Apa yang akan terjadi pada hidupnya? Bagaimana ia akan menghadapi ini semua? Namun, Jaka, dengan sikap tenangnya, mulai memberi dukungan penuh pada Rina. Kita akan menghadapi ini bersama. Rina, aku akan bertanggung jawab. Kita akan membangun masa depan bersama, kata Jaka dengan penuh keyakinan. Rina merasa terkejut dengan kata-kata Jaka, tapi di dalam hatinya, ia merasa ada kedamaian yang datang. Meski hidupnya kini sedang berubah, ia merasa bahwa di sisi Jaka, ia tidak akan merasa sendirian. Namun, Rina tahu bahwa ia harus segera kembali ke desa untuk melanjutkan tugasnya. Meski begitu, hatinya tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh untuk Jaka. Bagaimana ia akan melanjutkan hidupnya setelah kembali? Apakah hubungan mereka bisa bertahan? Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan, namun mereka berdua tetap berusaha menjaga ketenangan.
Hingga suatu pagi, ketika mereka akhirnya bisa memperbaiki perahu dan memutuskan untuk kembali ke desa, Rina tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia harus memilih antara dunia yang sudah ia kenal dan dunia yang kini mulai ia cintai bersama Jaka. Setelah beberapa hari yang penuh ketegangan, akhirnya Jaka dan Rina memutuskan untuk kembali ke desa mereka. Perahu yang sebelumnya rusak kini telah diperbaiki, dan mereka siap untuk melanjutkan perjalanan kembali. Namun, meskipun Jaka merasa lega bisa kembali, ada perasaan yang lebih dalam menghinggapinya. Ia tahu, ini adalah titik balik dalam hidup mereka berdua. Rina hamil, dan tanggung jawab yang besar kini ada di pundaknya. Rina, di sisi lain, merasa cemas. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah kejadian ini. Kehamilan yang tidak direncanakan ini membawa rasa takut akan masa depannya. Kembali ke desa berarti kembali ke kehidupan yang dulu, kehidupan yang penuh dengan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang polwan. Namun, perasaan terhadap Jaka, yang kini semakin kuat, semakin membuatnya bingung. Apakah ia siap untuk meninggalkan pekerjaan yang sudah lama ia jalani dan memilih kehidupan yang sederhana bersama Jaka? Perjalanan kembali ke desa terasa sangat panjang bagi Rina. Lautan yang sebelumnya menenangkan kini terasa penuh dengan pertanyaan dan kebimbangan. Jaka yang duduk di sampingnya di perahu tampak tenang, meskipun ia tahu bahwa banyak hal yang akan berubah begitu mereka sampai di desa. Mereka berdua hanya diam, menikmati perjalanan sambil saling berbagi pandangan tentang masa depan yang tidak pasti. Sesampainya di desa, Jaka dan Rina merasa seolah kembali ke dunia yang sangat berbeda. Desanya yang tenang dengan suasana yang familiar kini terasa begitu asing bagi mereka berdua. Rina, yang terbiasa dengan hiruk-pikuk kota dan pekerjaan di kepolisian, merasa terjebak antara dua dunia yang berbeda. Sementara Jaka, meskipun senang kembali ke rumahnya, merasa ada banyak hal yang harus disiapkan untuk masa depan yang baru. Namun, begitu mereka tiba di rumah Jaka, ia menyambut Rina dengan penuh perhatian. Jaka tahu bahwa kehamilan ini adalah awal dari babak baru dalam hidup mereka, dan ia bertekad untuk menjadi pendamping yang baik bagi Rina. Meskipun Rina tidak mengungkapkan semuanya, ia bisa melihat bahwa Jaka benar-benar ingin melindunginya dan anak mereka. Di rumah itu, mereka mulai merencanakan masa depan mereka. Jaka sudah mulai memikirkan bagaimana cara untuk menghidupi keluarga kecil mereka. Ia berencana untuk memperluas usaha nelayannya dan bekerja lebih keras untuk memberikan kehidupan yang layak untuk Rina dan anak mereka. Rina, meskipun ragu, mulai merasa lebih tenang dengan keputusan Jaka yang selalu siap mendukungnya. Namun, saat berbicara tentang masa depan, Rina tak bisa menghindari kecemasan yang ada di dalam dirinya. Jaka, aku tidak tahu apakah aku bisa menjalani kehidupan seperti ini. Aku sudah terbiasa dengan pekerjaan dan hidup di kota. Aku juga harus kembali bertugas sebagai polisi. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menjadi ibu dan tetap menjalankan pekerjaan yang berat itu, kata Rina dengan wajah yang penuh kebimbangan. Jaka menatap Rina dengan penuh pengertian. Rina, kita akan menghadapi semua ini bersama. Aku tahu hidup kita akan penuh dengan tantangan, tapi aku yakin kita bisa melaluinya. Aku akan selalu ada di sampingmu, membantu apapun yang kamu butuhkan. Kata-kata Jaka menyentuh hati Rina. Ia tahu bahwa meskipun kehidupan mereka akan penuh dengan rintangan, Jaka adalah seseorang yang bisa diandalkan. Mungkin, ia harus membuka hatinya untuk menerima perubahan ini. Ia harus menerima kenyataan bahwa hidupnya kini akan berjalan di jalur yang berbeda. Setelah beberapa minggu, Rina mulai merasa lebih nyaman dengan perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk berbicara dengan atasan di kepolisian dan menjelaskan situasinya. Meskipun ada sedikit rasa cemas, ia merasa bahwa dunia yang baru bersama Jaka adalah yang terbaik untuknya saat ini. Keluarga Rina, yang awalnya terkejut dengan berita kehamilannya, akhirnya menerima Jaka sebagai pasangan hidupnya. Mereka memahami bahwa meskipun Jaka bukanlah seorang pria dengan latar belakang keluarga kaya atau prestasi yang luar biasa, namun ia memiliki hati yang tulus dan siap untuk membangun masa depan bersama Rina. Hari demi hari, kehidupan mereka mulai berjalan dengan lebih stabil.
Rina dan Jaka bekerja sama untuk membangun masa depan mereka. Jaka semakin giat bekerja sebagai nelayan, sementara Rina, meskipun masih berhubungan dengan pekerjaan kepolisian secara jarak jauh, mulai menikmati peran barunya sebagai ibu yang akan segera melahirkan. Suatu pagi, Rina merasa gerakan kecil dari bayi mereka yang mulai tumbuh dalam perutnya. Senyuman lembut muncul di wajahnya, dan Jaka yang melihatnya langsung menghampiri. "Kau merasakannya?" tanya Jaka dengan penuh antusias. Rina mengangguk dengan senyum bahagia. "Iya, Jaka. Rasanya luar biasa. Ini adalah hidup kita yang baru, bersama." Jaka memeluk Rina dengan penuh kasih sayang. "Kita akan melalui ini semua bersama. Tidak ada yang lebih penting daripada keluarga kita." Dengan perasaan bahagia dan penuh harapan, mereka memulai hari itu bersama. Kehidupan yang sederhana, namun penuh makna, kini menjadi bagian dari perjalanan mereka. Kehidupan di desa mulai terasa lebih tenang dan stabil bagi Rina dan Jaka. Setelah berbulan-bulan terjebak di pulau terpencil, mereka kini mulai membangun kehidupan baru bersama. Rina, meskipun awalnya ragu dan cemas tentang masa depannya, mulai menerima kenyataan bahwa dunia yang ia kenal sebelumnya tidak lagi bisa memberi kepuasan yang ia cari. Kehidupan bersama Jaka di desa, meskipun penuh dengan kesederhanaan, memberi ketenangan yang selama ini ia cari. Jaka, yang kini menjadi pasangan hidupnya, terus bekerja keras sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecil mereka. Ia memanfaatkan segala yang ia punya untuk memberi yang terbaik untuk Rina dan anak yang akan segera lahir. Meski usahanya sederhana, ia merasa bangga bisa membangun kehidupan dari keringatnya sendiri, bersama orang yang ia cintai. Setiap hari, Rina semakin dekat dengan dunia yang baru ini. Walaupun ia harus membagi waktu antara mempersiapkan diri menjadi ibu dan mengurus pekerjaan rumah tangga, ia merasa lebih tenang di dekat Jaka. Perasaan kebahagiaan mulai menggantikan kecemasannya, dan ia merasa lebih menerima kenyataan bahwa kehidupannya kini akan dipenuhi dengan tugas-tugas baru sebagai seorang ibu. Suatu pagi yang cerah, saat mereka sedang duduk di depan rumah, Rina merasakan perutnya mulai terasa berat, menandakan bahwa waktu kelahiran sudah semakin dekat. Ia memandang ke arah laut yang tak jauh dari rumah mereka, sambil memegang perutnya yang mulai membesar. Jaka yang sedang memperbaiki jaring ikan melihat Rina dan segera menghampirinya. "Rina, bagaimana perasaanmu? Kau terlihat agak lelah," tanya Jaka dengan wajah cemas. Rina tersenyum, meskipun ada kelelahan yang tersirat di matanya. "Aku baik-baik saja, Jaka. Hanya sedikit lelah saja. Tapi aku senang bisa berada di sini, di tempat yang tenang bersama kamu." Jaka tersenyum bahagia. "Aku juga senang. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada melihat kamu dan anak kita tumbuh dengan sehat." Seiring berjalannya waktu, Rina mulai merasakan kepercayaan diri yang lebih besar dalam menjalani hidup barunya. Ia menerima kenyataan bahwa peran sebagai ibu adalah bagian dari takdirnya, dan bahwa keluarga kecil yang ia bangun bersama Jaka adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Kehidupan yang dahulu ia pandang remeh kini terasa sangat berarti. Setiap hari mereka berbagi tawa, berbicara tentang masa depan, dan saling mendukung satu sama lain. Namun, meskipun kebahagiaan itu ada, Rina tetap merasa cemas akan masa depan mereka. Ia masih ingat akan tugasnya sebagai polisi dan bagaimana itu membawanya jauh dari keluarga dan rumah. Jaka yang melihat kecemasan itu selalu mencoba menenangkannya, memberi keyakinan bahwa mereka akan melalui apapun yang datang bersama. Pada suatu malam, setelah mereka berbincang tentang masa depan, Rina mengungkapkan perasaannya lagi kepada Jaka. "Jaka, aku merasa sangat bahagia di sini, bersama kamu. Tapi aku takut aku tidak bisa menjalani semua ini sendirian. Apa yang akan terjadi jika aku kembali ke tugas sebagai polisi? Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan anak kita?" Jaka menatap Rina dengan penuh keyakinan. "Rina, aku tahu ini tidak mudah, tapi kita akan selalu bersama. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kita akan berjuang bersama untuk keluarga kita. Aku akan selalu mendukungmu, apapun pilihanmu." Rina merasa tenang mendengar kata-kata Jaka.
Mungkin hidupnya akan penuh dengan tantangan, tetapi selama mereka bersama, ia yakin bahwa mereka bisa menghadapinya. Kehidupan bersama Jaka telah mengajarkan Rina untuk lebih sederhana, lebih menerima takdir, dan lebih menghargai setiap momen kebahagiaan yang datang. Hari demi hari berlalu, dan Rina semakin merasa siap untuk menyambut kehadiran anak mereka. Ia mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk kelahiran yang akan datang, sambil terus berbagi waktu dengan Jaka. Mereka tahu bahwa kehidupan mereka akan terus berubah, namun mereka juga tahu bahwa cinta dan kebersamaan adalah hal yang tak ternilai dalam menjalani perjalanan ini. Suatu pagi, Rina merasakan kontraksi yang semakin kuat. Ia tahu, waktunya sudah dekat. Jaka segera membawanya ke rumah sakit terdekat, meskipun perjalanan itu cukup jauh. Sesampainya di rumah sakit, mereka segera ditempatkan di ruang bersalin. Dengan penuh perjuangan dan rasa cemas, Rina akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan kuat. Mereka menamai anak mereka Raja, sebagai simbol dari perjuangan dan kebahagiaan yang mereka temukan bersama. Jaka yang menunggu dengan cemas di luar ruang bersalin merasa sangat bersyukur begitu melihat putra mereka dilahirkan dengan selamat. Rina dan Jaka pulang ke desa mereka dengan penuh kebahagiaan, membawa anak mereka yang baru lahir. Kehidupan mereka kini berubah menjadi lebih lengkap, dan mereka tahu bahwa apapun yang datang ke depan, mereka akan selalu bersama dalam membangun keluarga yang penuh cinta. Kehidupan baru bagi Rina, Jaka, dan putra mereka Raja kini dimulai. Setelah kelahiran Raja, kehidupan di desa terasa semakin lengkap. Meskipun ada banyak tantangan yang mereka hadapi, mereka merasa lebih kuat dan lebih siap menjalani setiap hari bersama. Kehidupan yang dulu terasa jauh dari harapan kini menjadi kenyataan yang penuh kebahagiaan. Jaka semakin giat bekerja sebagai nelayan, dan meskipun hasilnya sederhana, ia merasa bangga bisa memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Rina, meskipun dengan peran barunya sebagai ibu, tetap berhubungan dengan pekerjaannya sebagai polisi, meskipun ia memilih untuk bekerja jarak jauh. Kehidupan mereka, meskipun sederhana, terasa penuh dengan cinta dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Pagi-pagi sekali, Rina bangun untuk merawat Raja, yang kini semakin besar. Jaka yang sudah lebih dulu bangun, siap untuk pergi melaut, menyapa mereka dengan senyum lebar. Setiap hari mereka menjalani rutinitas yang penuh makna, meskipun kadang-kadang berat, tetapi mereka selalu merasa bersyukur atas kebersamaan yang mereka miliki. Jaka, hari ini aku merasa seperti kita sudah melewati banyak hal, kata Rina suatu pagi, sambil mengusap kepala Raja yang sedang tidur di gendongan. Jaka menatapnya dengan senyum lembut. Iya, Rina, kita sudah melewati banyak rintangan. Dan setiap rintangan itu membuat kita lebih kuat bersama. Aku bersyukur bisa menjalani semua ini denganmu. Rina tersenyum, namun dalam hatinya, ia merasa masih ada ketidakpastian yang mengganjal. Apakah ia benar-benar bisa bertahan dengan kehidupan yang jauh dari kota besar, jauh dari dunia yang ia kenal? Ia masih merindukan teman-temannya di kota dan pekerjaan yang dulu ia jalani. Namun, di sisi lain, ia mulai merasa bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya datang dari pekerjaan atau kesuksesan yang terlihat. Kebahagiaan sejati datang dari dalam, dari kebersamaan dengan orang yang kita cintai. Setelah beberapa bulan, Rina merasa lebih tenang dengan kehidupannya di desa. Ia mulai terbiasa dengan peran barunya sebagai ibu dan istri, meskipun tak mudah. Rina juga mulai membantu Jaka lebih banyak di rumah dan di ladang, sambil menjaga anak mereka. Kehidupan mereka yang penuh kesederhanaan kini terasa penuh dengan kedamaian dan cinta. Namun, suatu sore, ketika Rina sedang duduk di teras rumah, ia memandangi Jaka yang sedang memperbaiki jaring ikan. Hatinya mulai diliputi perasaan kebingungan. Ia tahu, ia tidak bisa mengabaikan masa lalunya begitu saja. Pekerjaan sebagai polisi, meskipun tidak lagi dijalani sepenuhnya, selalu ada di pikirannya. Ia merasa bahwa kehidupannya di desa akan selalu memiliki tantangan yang berbeda, dan mungkin ia harus memilih untuk kembali ke kota suatu saat nanti. Jaka yang melihat Rina termenung segera mendekat. Ada apa? Rina, kau tampak serius, tanyanya.
Rina menghela napas panjang. Jaka, aku merasa ada sesuatu yang belum tuntas dalam pikiranku. Terkadang aku merasa tidak yakin dengan keputusan yang kuambil. Apakah aku benar-benar siap untuk meninggalkan segalanya di kota dan menetap di sini? Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jaka duduk di sampingnya dan menatapnya dengan penuh pengertian. Rina, aku tahu ini bukanlah keputusan mudah. Aku tahu kau memiliki tanggung jawab yang besar. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku akan selalu mendukung apapun yang kau pilih. Kalau kau merasa harus kembali ke kota, aku akan menerimanya. Tapi, kalau kau ingin tetap di sini, aku akan selalu ada di sampingmu. Kata-kata Jaka membuat hati Rina terasa lebih ringan. Ia tahu, apapun yang terjadi, Jaka akan selalu mendukungnya. Keputusan itu ada di tangannya. Setelah berbicara panjang lebar, Rina merasa bahwa kehidupan yang mereka jalani sekarang sudah cukup. Ia mulai merasa lebih percaya diri untuk menjalani hidup sederhana bersama Jaka dan Raja. Kehidupan di desa ini, meskipun tidak sempurna, sudah cukup untuk membuatnya merasa utuh. Suatu pagi, setelah beberapa hari penuh perenungan, Rina akhirnya memutuskan untuk melanjutkan hidup bersama Jaka dan anak mereka. Ia memilih untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai polisi, setidaknya untuk sementara, dan fokus pada keluarganya. Rina merasa lebih siap untuk menghadapi masa depan bersama mereka. Rina menatap Jaka dengan senyum penuh kebahagiaan. Jaka, aku memilih untuk tetap di sini, denganmu. Aku siap menjalani hidup ini bersama kamu dan Raja. Jaka tersenyum bahagia. Aku sangat bersyukur. Rina, kita akan menghadapi semuanya bersama, sebagai keluarga. Kehidupan mereka semakin stabil, dengan setiap hari yang mereka jalani terasa lebih bermakna. Mereka mulai merencanakan masa depan dengan penuh harapan, membangun rumah yang lebih baik untuk Raja, dan menghadapi kehidupan baru dengan penuh keyakinan. Rina kini merasa bahwa kebahagiaan tidak terletak pada pekerjaan atau status, tetapi pada kebersamaan yang penuh cinta. Hari-hari berlalu dengan penuh kedamaian. Mereka tahu, apapun yang akan datang, mereka akan menghadapinya bersama. Karena mereka tahu, tak ada yang lebih penting dari cinta dan keluarga.